Kok bisa tenang niku dengan mengingat Allah? Nah, sekarang ini alasan logikanya, logis medis ya. Niko, ucapan zikir ini dimulai dari pusat kesadaran di otak yang di sini ada neokorteks kita ya. Nah, di dalam neokorteks itu ada pusat bicara namanya area Wernicke dan area Broca. Saya orang fisiologi kedokteran, ngajar tentang saraf. Jadi posisi seperti ini, dia kemudian perintahkan kepada area temporal. Temporal itu bagian memori otak untuk mendengarkan. Yang ada data banyak itu, datanya salah satunya istighfar, la ilaha illallah dan seterusnya tadi kalimat thayyibah. Terus disuruh menggetarkan ke pita suara namanya plika vokalis ini dari otak, kemudian terus perintah ke area Broca dan Wernicke ini, lalu kemudian coba kita rekam otak kita dengan elektroensefalograf, tempeli kabel-kabel, terus direkam, dilihat lewat layar monitor. Ini namanya EEG. Terus Bapak Ibu kalau ke dokter saraf, ke klinik rumah sakit saraf, itu Bapak Ibu kalau mau ngecek aktivitas otak kita, termasuk ada orang ayan ya, apa itu namanya epilepsi, dilihat gelombang otaknya ini lewat dari EEG tadi Bapak Ibu. Nah dari situ kalimat Allah sudah ada di otak kita, rekaman memorinya, kemudian diperintahkan untuk menggetarkan di belakang ini, belakang jakun kita ini ada plika vokalis, pita suara. Kita ekspirasi itu ngetok ke hawa udara. Nah di situ keluar astagfirullah. Nah itu dalam bentuknya membentuk resonansi, maka bergetar astagfirullah, la ilaha illallah. Keluar begitu Bapak Ibu. Nah di situ direkam gelombang otak kita ini ternyata kalau dilihat dari zikir kita, nah ini ucapan zikir ini membentuk getaran, karena suara itu adalah getaran Bapak Ibu. Suara ini energi mekanik dalam bahasa fisika ya. Jadi suara saya ini bergetar di dalam tubuh saya dan di luar tubuh saya, nempel kemana-mana, getarkan tubuh di dalamnya, dan dalam kondisi itulah membentuk resonansinya ini menyebar ke berbagai penjuru. Jadi saya ini zikir ini bergetar molekul-molekul air tubuh saya, sistem saraf, otot semua kena ya. Terus kemudian nempel tembok, nempel kemana-mana, baju saya itu ketempelan semua. Jadi ini menyebar ke seluruh bagian tubuh. Maka selanjutnya kalau dilihat dari EEG-nya ternyata bisa membentuk gelombang theta. Theta ini bentuk gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ini cuman kayak suket ya. Gelombang naik turun itu. Gambarannya macam-macam. Nah, salah satunya bisa membentuk gelombang theta. Apa itu gelombang theta? Yaitu 4 sampai 8 Hz frekuensinya. Dalam bentuk apa? Kalau gelombang otak kita itu pada theta, ini kondisinya kita dalam kondisi bisa rilis stres. Rilis stres itu melepas stres. Kondisi yang berikutnya, kita jadi mudah gampang daya ingatnya Bapak Ibu. Gampang nompo, ingat, diajak omong ini langsung nyambung, connect. Gelombang ini menghasilkan berbagai macam manfaat. Salah satunya tadi jadi kondisinya tenang Bapak Ibu. Yang berikutnya bisa membentuk gelombang alfa. Gelombang alfa ini kondisi seseorang rileks yang dalam kondisi tanda-tandanya sampai liar-liar Bapak Ibu. Nah tadi kalau kita cemas, kita sakit, mengalami panic attack itu pasti nggak bisa tidur Bapak Ibu, pasti insomnia. Nah disitulah kondisi orang kalau nggak bisa tidur badannya sakit semua Bapak Ibu, dan itu mengalami ketegangan otot.
tensinya bisa mengalami melonjak. Maka Bapak Ibu, ketika kita tenang, ototnya rileks, lemes, pembuluh darahnya nggak kenceng, denyut jantungnya ritmik dengan irama yang steady state. Dup 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 dup, bukan duk 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 duk. Nah, Bapak Ibu rasanya kayak ada jebol dadanya, mau copot gitu, itu. Jadi Bapak Ibu niki wong liar-liar dalam kondisi santai. Nah, itulah ketika kita zikrullah dengan benar. Maka Bapak Ibu jamaah rahimahullah, zikir yang ada ini, ucapan yang baik dan resonansi suara ini menggetarkannya menjadi molekul-molekul tubuh kita pun menjadi bentuk yang luar biasa indahnya. Maka Bapak Ibu, kalau kita terbiasa nyun pangapunten omongane keras ini bukan isinya, tetapi ucapannya ini dengan emosi nada yang tinggi, kira-kira kepenak swantenipun mboten dimirengake. Mboten toh? Kok ning telinga rasane ting celekit ngoten iki. Ini Bapak Ibu, hati-hati. Karena dalam kondisi itu orang Jepang itu meneliti, namanya Profesor Masaru Emoto, Bapak Ibu. Masaru Emoto itu sedulure Ajinomoto. Beliau itu meneliti air yang ketika air ini didoakan, Allahumma rabbana si'athibil ba'sa ismi wa anta safila sifa ayah sifa uka sifa ala yuwadiru sakoma. Airnya ini kemudian diminum, atau kalau ini diteliti dia dibekukan dadeke banyu es batu. Setelah itu jadi es batu difoto dan dilihat pakai mikroskop. Bagaimana hasilnya? Ternyata konfigurasi molekulnya berbentuk indah Bapak Ibu. Ini bentuk yang namanya air yang difoto didoakan. Lalu ada air lagi dipisu-pisui. Dipisu-pisui baru kuwi difoto, di es dulu, dibekukan dulu. Lalu difoto. Bentuk kristalnya ini medeni Bu. Seperti ini, bentuknya nggak karuan. Nah, bagaimana yang terjadi ketika orang itu minumnya ini sudah didoakan mengalir di aliran darah, yang itulah yang kenapa orang sakit diberikan air minum didoakan. Niku sanes klenih. Kalau saya gawene miso-miso, niki misuwe metu rono mlebu mengalir ke darah, mesti molekulnya ting cerongot. Gampang membentuk jedalan, marai buntet, namanya aterosklerosis. Dinding pembuluh darah menjadi kena tempelan-tempelan niko. Viskositas darah marai cepat kental. Maka Bapak Ibu, itu yang menyebabkan salah satunya air tubuh kita gampang macet mengalirnya. Fluida di peredaran darah terganggu. Hormon-hormon sekresi di neuroendokrin kita terjadi sekresinya enggak sesuai dengan takaran. Adrenalin menjadi meningkat drastis, denyut jantung cepat, abot karena mau melarikan aliran air itu pompanya harus kuat. Terus kemudian ini tambah ototnya kencang. Kencang itu berarti kaku. Maka Bapak Ibu, wong gawene nesu, nesane mboten napa-napa. Nesune niku. Nesune niku mesti nganggo ngeten iki. Terus karo gedruk-gedruk gitu niku marai
tensinya munggah. Gara-gara niki mau. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketenangan membuat semua ototnya rileks, nggih mboten? Lalu yang terjadi pikirannya tenang, bisa mikir jernih, ya. Lalu yang namanya otot-ototnya juga rileks, semua jadi baik, irama hormon keluar netesnya nggak karuan, tidak disorder. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, biasakanlah kita zikrullah, biasakanlah kita mengucapkan dengan penuh tawadhu, ya, menjadi orang yang humble.